Aku yakin sih semua kejadian itu pasti ada hikmahnya, Mas. Jangan pernah nyerah. Beneran, jangan pernah nyerah apapun yang terjadi, Mas. Karena kalau ketika kamu berhenti, kamu shutdown, udah semuanya hilang. Tapi ketika kamu terus berusaha, berdoa, ini harus gimana? Minta petunjuk ya kan. Apapun agamamu, minta petunjuk, jalani terus, jangan pernah menyerah. Pasti ketemu kok. Ini loh, aku bukti nyata gitu loh. Aku bukan dari keluarga siapa-siapa. Tanya temanku dari SD, SMP, kuliah, siapa sih Henry? Nggak ada. Aku channel pun nggak ada. Kok bisa sampai kayak sekarang? Karena siapa? Karena Tuhan, Mas. Itu. Selamat pagi, perkenalkan saya Henry Kurniawan selaku CEO sekaligus owner dari Osi Clothing Group. Osi Clothing merupakan grosir kaos polo dan bordir komputer yang melayani untuk pemesanan seragam, baik itu instansi pemerintah, bisa untuk panitia, seragam karyawan, catering, reuni, dan lain-lain. Jadi kita bisa menerima partai kecil maupun partai besar. Dan yang terutama Osi Clothing juga mengedepankan pelayanan, kecepatan, serta kualitas. Jadi Osi Clothing itu spesialis untuk bikin seragam yang orderannya deadline-nya mepet sih. Jadi kalau misalkan kalian semua ada kebutuhan untuk membuat seragam dalam waktu yang cepat, singkat, itu silahkan serahkan pada Osi Clothing. Waktu saya memulai bisnis ini, itu sebetulnya karena kepepet, Mas. Kepepet karena ayah saya sudah tidak ada, kemudian mama saya juga sudah tidak ada. Waktu saya itu kuliah semester 7, itu saya sudah ditinggal dua orang tua. Kemudian saya masih ada tanggungan dua orang adik. Jadi saya nomor 1, dua orang adik masih kuliah dan SMA. Nah, itu singkat ceritanya kenapa kok sekarang saya bisa membuat bisnis ini, itu sebetulnya karena kepepet. Jadi awal mulanya itu ketika orang tua saya, mama saya udah meninggal, saya diajak sama rekan teman saya waktu itu, teman kuliah. Hen, mbak coba kamu jalanin aja nih kaos polo, kamu coba jualan ini, nanti kamu tak gaji sama dikasih fee per satu pieces baju, aku dikasih fee gitu, Mas. Nah kemudian oke lah, aku jalan. Seneng dong. Jadi waktu kuliah belum punya penghasilan apa-apa, dapat pekerjaan, bisa lumayan lah, bisa buat menghidupi diri sendiri. Ya udah, aku jalani. Jadi waktu itu aku jalan, aku ya nyalesi, aku muter keliling-keliling, aku ya datang ke ekspedisi untuk nawar-nawarin barang. Nah itu sering berjalannya waktu, ordernya mulai banyak. Nah di sana terus aku itu saat itu masih jadi karyawan ya, Mas ya. Nah kemudian setelah ordernya makin banyak, kan saya sebagai marketing nih, sales ya. Nah, aku pasrahin ke temanku itu untuk produksi. Jadi jadi ketika ada orderan aku lempar ke dia, yang penting jadi. Setelah semakin banyak orderan, itu kalau ada deadline yang mundur, itu aku jadi kayak bumpernya, Mas. Jadi ketika ada yang sudah deadline, temanku itu bisa dibilang waktu itu ya lepas tanggung jawab. Terus akhirnya waktu KKN itu bulan Desember tahun 2016 itu, dan kebetulan waktu aku jalan kaos polo itu, aku jadi sales juga, aku juga jalan agent asuransi waktu itu. Aku bilang deh sama temanku itu, udah deh aku tak fokusi agent asuransiku aja. Aku dan juga ini mau KKN, aku nggak mau ngurusi kaos polonya lagi. Toh kalau ada orderan yang masuk, itu ada yang nggak jadi, aku yang kena bumper terus. Jadi aku yang kena komplain. Nah, ibaratnya lepas tanggung jawab. Udah aku tak fokus ke asuransiku aja, sama aku fokus KKN dulu deh. Jadi tolong waktu aku KKN ini udah aku jangan diurusi lagi masalah
bisnis yang kaos polo, tolong nomorku dihapus dari website, tolong dihapus dari Instagram, semua, pokoknya jangan ada nomorku lagi, aku nggak mau ngurusi. Udah ada, aku KKN tuh bulan Desember tahun 2016, jalanlah di minggu pertama, minggu kedua, tetap ada orang yang ngontak mas, ada orang yang ngontak, tapi aku bilang, maaf pak, saya sudah tidak melayani pembelian lagi, penjualan lagi, karena ya ibaratnya aku udah tidak jualan lagi lah. Nah sampai Januari awal tahun itu minggu ketiga KKN, aku masih dikontak terus dan aku ngecek ke Instagram sama website waktu itu, kok ternyata masih ada nomorku tidak dihapus-hapus. Terus ini aku harus gimana? Aku bilang lah waktu itu pacarku sekarang jadi istriku mas, namanya Jessica. Ini gimana? Masa iya sih aku udah bilang tolong dihapus nomorku, tapi kok masih ada orang yang ngontak. Terus ini gimana, masa ada orang order kita tolak rezeki. Terus singkat cerita kita diskusi, udah deh kok besok selesai KKN Januari pertengahan kita langsung ke Jakarta aja, kita ke Tanah Abang cari supplier. Nah, kemudian setelah kita ke Tanah Abang cari supplier bla bla bla, dah dapat. Nah bulan Februari tanggal 14 itu outlet pertama kita buka di Ring Road Utara mas, di Maguwarjo. Osi Clothing pertama kali, ruko kurang lebih kisaran 2,5 kali 4 meter kalau nggak salah, kayak kios HP gitu. Itu ruko pertama kali kita buka. Nah awal mulanya kenapa bisa bikin Osi Clothing itu tadi. Dan waktu itu modal tuh cuma 20 juta mas. Aku bener-bener pegang uang cuma 20 juta. Aku ingat banget 6,5 juta itu untuk sewa ruko setahun. Terus 5 juta itu untuk stok, jadi untuk melengkapi warna, ukuran lengkap, tapi jumlahnya sedikit-sedikit. Jadi S cuman 1, M2, L2, XL1, XL1, pokoknya lengkap pepak, warna pepak, tapi jumlahnya sedikit-sedikit. Nah itu, terus bisa buat banner, papan nama di atas tuh kurang lebih 600.000, sama beli rak, beli meja. Total semua modal itu dari 20 juta aku pegang uang bersih di rekening itu sisa 5 juta mas. Nah itu awal pertama kali Osi Clothing berdiri. Awal pertama kali aku bikin sampai sekarang itu kalau dibilang ada kerikil atau tidak itu bisa dibilang ada, tapi semua itu sudah jalannya mas, sudah jalannya. Aku sampai nggak habis pikir kok mas, kok bisa gitu loh. Aku bisa bikin sampai saat ini. Awal-awal dulu ya, aku ceritain. Waktu aku masih bikin order, aku masih order dari Tanah Abang itu, ambil vendor dari Tanah Abang. Itu kan aku cari vendor tuh bukan yang ecek-ecek mas. Jadi itu vendor aku pilih yang barangnya berkualitas. Jadi dia supply ke department store. Jadi bukan grosiran yang ala kadarnya gitu loh. Jadi vendor tersebut itu ketika datang kain dari pabrik, dia udah langsung ngeplot nih ke distributor A, B, C. Kamu mau ngeplot mau ngambil ukuran apa nih dari warna ini. Jadi kita harus ngeplot dulu. Kalau enggak kita enggak akan dapat barang. Karena secepat itu barangnya dia keluar. Nah, orderan pertama aku di Osi Clothing itu yang lumayan besar, itu kurang lebih 60 atau 65 pieces. Nah, tadi ya di awal aku udah cerita. Stokku cuma ada kisaran 6 pieces toh mas, ukuran S1, M2, L2 dan seterusnya itu warnanya pepak, tapi ukurannya nggak ada banyak. Mau jualan 12 piece pun nggak mungkin bisa, iya kan? Gimana kita bisa terima orderan 60 piece sampai 65 piece waktu itu? Nggak mungkin bisa, stoknya nggak ada. Nah, aku bisa bilang ini mujizat itu karena apa? Orderan pertamaku 60 piece itu mas, ada warna dongker. Aku kontak dong sama yang di supplier Tanah Abang. Kok ini ada orderan ini, bisa ndak aku order? Di Tanah Abang bilang, oh bisa, ini kebetulan baru datang warna dongker. Kamu mau order berapa? Gitu mas. Jadi aku tinggal order, barang sampai dijahit dulu ya, barang sampai, udah aku lempar bordir ke vendor bordir, aku packing sendiri waktu itu, aku lempar ke konsumen. Dan itu kejadian berulang-ulang terus mas. Jadi ada orang order warna apa, itu bisa ngepasi terus sama yang di vendor Jakarta. Itu mungkin kalau sekarang aku order, itu nggak mungkin bisa gitu mas. Karena mungkin nggak ngepasi lagi. Tapi waktu awal-awal dulu tuh bisa ngepas match terus gitu loh mas.
Nah, itulah awal mula kenapa kok aku bisa bilang ya ini dah jalannya. Karena itu mas, aku nggak punya modal. Dia bilang modal cuman sekian, channel tidak ada, orang tua tidak ninggali warisan, tapi bisa dapat orderan yang sedemikian rupa. Itu ini ya perjalananku sih mas, dari awal nol sampai sekarang ini. Dan kalau tadi dibilang kerikil, itu ada juga mas. Ini tak ceritain sedikit lagi. Ada orderan dari bank waktu itu mas. Aku inget banget warnanya abu misti. Abu misti. Orang datang ke outlet, mas aku mau order warna abu misti jumlah 100. Aku tak bawa sampel ukuran ya, ukuran S sampai XL dia bawa. Dia juga udah ninggal KTP juga tuh. Nah, tadi kan ketika ada orderan 100, aku berarti harus ngeplot lebih dari 100 pieces mas ke vendor yang di Tanah Abang. Karena kalau tidak, aku nggak akan bisa memenuhi pesanannya dia. Karena apa? Kita nggak tahu nih, orang tuh pesan ukuran apa aja, jumlah berapa. Kalau orang pesan 100, kita nggak tahu ukuran M-nya berapa, L-nya berapa. Jadi kita harus pesan lebih dari 100. Jadi untuk nge-spare, ketika orang pesan kita siap barangnya. Nah, waktu itu aku udah pesen tuh. Kurang lebih aku pesennya 150, jadi tak tambahi, S tak tambahi, M tak tambahi, semua tak tambahi semua. Barang datang, terus tadi orang banknya datang itu, mas, maaf, kita tidak jadi order. Orang datang ke toko, saya kira mau ngasih ukuran mas, ngambil KTP, tidak jadi order mas. Waduh, itu sama pacarku waktu itu nangis mas, nangis di outlet. Karena uang habis mas, uang habis, semuanya dikerahkan ke satu warna itu. Uang habis, nangis di sana, tokonya ditutup, dah merenung. Wah ini piye ini, nggak jalan lagi, nggak bisa muter nih. Dah akhirnya, dah tutup, kita discuss ya, dah nggak apa-apa, pokoknya jalani terus. Doain nggak boleh berhenti, toh kemarin juga ada yang order kok. Akhirnya udah, tutup jalan, nggak lama mas. 2-3 hari gitu, ada orang telepon ke aku, kontak. Mas, aku mau order warna abu misti. Ukurannya S, M, L, XL, sekian. Tahu nggak ordernya berapa mas? Bukan 100 mas, 150. Kayak yang tak pesen waktu itu. Itu kan aneh banget ya mas ya. Itu tuh kayak apa ya? Tuhan tuh bilang ke aku, Hen, kamu pesen dulu nih apa warna abu misti. Besok ada yang mau pesen loh 150. Tapi lewat orang ini, kamu pesen dulu deh. Aku nggak percaya mas, orderanku tuh semua nih nggak masuk akal. Kayak gitu-gitulah. Ada lagi, siapa sih Osi Clothing? Kok bisa dapat orderan waktu itu dari perusahaan kapas besar mas, Sujateng, orderannya ribuan. Padahal waktu itu outlet masih kecil banget, 2x4. Aneh sih. Itu sampai satu outlet isinya baju semua mas. Aku packing nggak bisa, terima tamu nggak bisa, tamu sampai di depan. Karena saking kayak gitunya itu mas. Aku nggak tahu nih orderan dapat dari mana. Padahal waktu 2017 itu kalau bisa dibilang Google Ads belum booming, Facebook Ads belum booming. Aku cuma modal apa sih waktu itu, OLX doang mas. Iklan murni OLX, nggak ada lagi. Kok bisa sampai kayak gitu? Ya itu, semuanya bener-bener murni. Kayak apa ya, udah ada jalannya gitu loh mas. Kalau waktu itu bener-bener yang support itu istriku sih. Itu bener-bener gila banget. Waktu itu kita sama-sama mundur skripsi. Kita semester 8 mundur 1 semester. Dia pun sampai mundur, sampai dibilangin dosennya, kamu nih kalau sampai nggak ngurusi skripsi, aku tak datang ke tokomu loh, kayak gitu. Aku juga bilang sih sama itu waktu sama mama itu bilang gini, Mah, ini kan masih kuliah. Ketika besok sudah wisuda, wisuda aku sama Jessica, Mama nggak usah ngasih lagi uang ke Jessica. Biarpun dia belum dapat kerjaan, karena aku akan tanggung jawab mas. Saat itu aku bilang, Mah nggak usah lagi kasih. Jadi bener mas, waktu lulus wisuda, Jessica itu istriku nggak dikasih uang 1 rupiah pun, 0. Karena aku udah bilang, percaya sama aku bakal hidupi ini anakmu, bilang gitu mas. Aku nggak akan lepas tanggung jawab. Dia udah bantu aku bakal bener-bener, ayo jalan bareng.
Ya itu support pertama yang benar-benar aku rasakan itu adalah di istri, Mas. Jadi bisnis bisa jalan sampai sekarang itu kalau tidak ada support dari pasangan itu sangat-sangat susah sih, Mas. Pasangan itu nomor satu, yang kedua keluarga, yang terutama lagi yang di atas nomor pasangan itu jelas Tuhan. Tuhan, kedua adalah pasangan itu sendiri, keluarga. Itu support semua, Mas. Terutama istri saya sih, bener-bener ya kalau bisa dibilang itu istri saya apa ya, kena jackpot ya, karena waktu kuliah tuh ya dandananku bisa dibilang ya kayak orang berada ya, bukan kayak orang nggak berada. Ketika nikah, ketika tahu lu ternyata kok nggak punya apa-apa. Bener, waktu itu mobil juga dijual nggak punya apa-apa, ya wes gimana, wes kadung seneng ya toh, wes dijalani. Jadi saya sama istri itu ya naik motor, bawa baju dari dulu. Oh itu, Mas, dari Mabuo sampai Kalasan ngantar ke bordir, balik lagi sampai ke kota. Setiap hari ada tuh, Mas, 100 km, Mas, setiap hari PP, Mas, sama istri, Mas. Terus kayak gitu terus. Nah itu bener-bener support apa ya, tidak ada ya cekcok ngeluh, ada capek ya, tapi bukan berarti dia tuh nggak mau jalan bareng. Wah, support istri luar biasa sampai sekarang, Mas.